Persentase warga negara yang belum memiliki pekerjaan menjadi alat ukur tersendiri dalam menentukan kualitas ekonomi suatu negara. Jika dibiarkan tinggi dapat beresiko menjadikan negara gagal. Berikut ini saya akan paparkan beberapa fakta dan juga data yang dirilis oleh Badan Statistik Pusat Statistik Indonesia terkait dengan angka pengangguran di Indonesia. Kita lihat memang menunjukkan tren penurunan. Kalau kita lihat tahun 2014 angkanya ada di 5,70%. Di tahun 2015 memang ada kenaikan di 5,81%, namun setelah itu ada tren penurunan hingga di tahun 2019 menunjukkan angka 5,01% yang diklaim oleh pemerintah merupakan yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Artinya penyerapan lapangan kerja di Indonesia saat ini bisa dibilang cukup baik. Tapi kalau kita lihat angka pengangguran Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga, negara-negara ASEAN, kita lihat data berikutnya bagaimana kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Memang Indonesia berada di posisi kedua, sementara yang pertama ada Filipina dengan 5,10%, sementara negara lain jauh di bawah Indonesia. Misalnya Malaysia 3,3%, kemudian juga Kamboja hanya 0,1%. Nah, ada yang beranggapan bahwa tidak bisa dibandingkan karena memang populasi di Indonesia jauh lebih banyak. Kalau kita lihat di Vietnam misalnya, populasinya hanya mencapai 95,5 juta jiwa, sementara Malaysia hanya 31,5 juta jiwa. Sementara kalau kita bandingkan dengan Tiongkok yang memiliki penduduk lebih dari 1,3 miliar jiwa, mereka mampu menekan angka pengangguran di 3,16%. Kita lihat lagi bagaimana program yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah yaitu Kartu Prakerja. Sebelumnya banyak sekali diberitakan oleh media bahwa ini adalah gaji untuk pengangguran. Tetapi sudah dijelaskan oleh Menteri Tenaga Kerja Danif Hakiri bahwa ini bukan gaji untuk pengangguran tetapi adalah Kartu Prakerja yaitu insentif yang diberikan kepada pengangguran sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Tujuannya adalah untuk bisa mengikuti pelatihan keterampilan selama 2 hingga 3 bulan. Dan anggaran yang dialokasikan untuk Kartu Prakerja ini akan diambil dari RAPBN 2020 sebesar Rp10,3 triliun. Kita akan lihat dampak dari tingginya angka pengangguran yang sudah juga dialami oleh beberapa negara karena krisis finansial. Seperti yang terjadi di Nicaragua, tingkat penganggurannya mencapai 23,4%. Pada saat terjadi krisis politik kemudian menyambar ke sektor ekonomi. Lalu Venezuela, tingkat penganggurannya juga sangat tinggi yaitu 44%. Ini adalah salah satu contoh buruk negara yang memiliki pemerintah sosialis. Kemudian Yunani, tingkat penganggurannya juga 40%. Ini memang akibat dari krisis finansial yang sudah terjadi selama 1 dekade, di mana kita lihat ada penurunan upah minimum sarjana yaitu dari 13,6 juta menjadi 10,2 juta. Nah, data mengatakan bahwa di Yunani ini ada ketimpangan penyediaan lapangan kerja dengan tingkat pendidikan khususnya lulusan sarjana. Sehingga dalam 8 tahun terakhir sudah ada sekitar 250.000 sarjana yang keluar dari Yunani dan mencari pekerjaan yang lebih baik di luar Yunani. Demikian fakta mengenai tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu apakah program Kartu Prakerja ini akan mampu menekan angka pengangguran di Indonesia? Ade Mulia akan memandu dialognya. Silakan Ade. Baik, terima kasih rekan Sumiang. Dan pemirsa, sesuai dengan janji ketika kampanye meraih jabatan periode kedua, Presiden Joko Widodo akan memberlakukan atau memberikan Kartu Prakerja. Layanan bagi para pencari nafkah ini akan mulai berlaku sejak Januari tahun 2020 mendatang. Untuk memahami lebih lanjut kebijakan Kartu Prakerja, di studio Metro TV telah hadir Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal Hastiadi. Selamat pagi, Mas Fitra. Pagi, Mas. Mas Fitra, catatan krusial apa untuk kemudian Kartu Prakerja ini? Ini bukan gaji untuk para pengangguran ya? Iya. Jadi catatan krusialnya adalah yang pertama yang paling penting adalah memang ini layak untuk dilakukan karena memang bagaimana kita bisa menggenjot potensi dari bonus demografi, salah satunya adalah dengan cara mempreserve kondisi ketenagakerjaan kita. Catatan atau mungkin bisa berupa tantangannya adalah kalau kita belajar dari kasus Jerman, Jerman itu dimulai dari tahun 2002 ada reform yang dinamakan Hartz Reform, dari Hartz Reform 1 sampai ke 4 itu butuh waktu sampai kurang lebih 5 atau bahkan sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Untuk dengan program serupa seperti prakerja begini.
kartu prakerja ini adalah ujungnya dari harus reform. Kalau kita berbicara mengenai tingkat kesamaannya. Jadi harus reform itu sendiri adalah dia lebih memperbaiki kondisi ekosistem ketenagakerjaannya, baru kemudian ada bisa dibilang apps, aplikasi atau hal-hal yang bisa menopang dari kondisi ekosistem ketenagakerjaan itu. Seperti misalnya revisi undang-undang ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel. Kemudian penciptaan quasi market, penciptaan kemudian temporary market buat tenaga kerja. Terus kemudian menciptakan mini and midi jobs di Jerman. Sampai pada tahun 2005 dan 2006. Meskipun pada awalnya 2002 diberlakukan atau diinisiasi, tetapi baru kelihatan hasilnya di angka pengangguran di tahun 2006 atau 2007. Artinya kalau ini di zamannya Gerhard Schröder, baru di zamannya Merkel lah ini kemudian ada dampaknya. Sudah dirasakan di era periode kepemimpinan yang berikutnya. Betul. Tapi kalau Anda lihat, Anda katakan tadi kan kalau di Jerman itu ada tahapan-tahapannya begitu ya. Kalau tiba-tiba di Indonesia ada prakerja, kartu prakerja, apa yang kurang? Apa yang kemudian dilompati? Apa yang kemudian bolong? Kita harus memperbaiki sektor hulunya terlebih dahulu. Hulu itu adalah tidak kompatibelnya antara kebutuhan industri dengan apa yang diciptakan oleh kampus, vokasi maupun politeknik, begitu ya. Kalau kita melihat, apalagi SMK gitu. Betul. Sekarang porsi pengangguran terbesar justru di level SMK. Ya. Dan kalau kita melihat angka tendensi pengangguran, itu pengangguran di level universitas bahkan kecenderungannya lebih meningkat dibandingkan dengan yang lain. Nah, sehingga kita bicara mengenai compatibility. Kartu prakerja adalah satu hal, tapi di sisi yang lain adalah kita juga harus membenahi dari sisi hulunya, yaitu kurikulum. Link and match dan lain-lain. Nah, sehingga saya bisa melihat bahwa kalau misalnya ini bisa bekerja, ekosistem ini bisa terbangun dengan baik, kita bisa memanfaatkan potensi bonus demografi yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju yang sekarang mereka sedang mengalami pelambatan ekonomi cukup signifikan. Kita bisa bahkan menggenjot perekonomian kita menjadi lebih tinggi lagi. Karena periode bonus demografi itu sebenarnya hanya singkat saja, celahnya sempit sampai tahun 2030. Maka ini adalah salah satu momentum itu. Tapi tentunya tantangannya banyak begitu ya. Oke. Kalau belajar dari kartu-kartu sebelumnya, ini kemudian sering ditemui di lapangan. Ada kartu untuk katakanlah mereka yang mendapatkan PKH misalnya. Betul. Data atau basis data yang mendapatkan atau layak mendapatkan atau tidak ini kan masih masalah di Indonesia. Betul. Artinya basis data. Apakah kemudian ini juga akan jadi masalah untuk kartu prakerja? Jelas, karena ya data kita ya kalau misalnya saya tarik dari BPS, saya tarik dari kementerian, itu seringkali ya itu berbeda gitu ya, sehingga kalau kita mau mengambil keputusan ini berdasarkan data yang mana gitu ya, dan seringkali kebijakan itu salah sasaran karena memang datanya yang bermasalah. Nah, maka juga dari konteks pengembangan ekosistem itu datanya juga perlu dibenahi. Nah, ada excess atau unintended consequences juga dari kemudian kartu prakerja ini ketika ekosistem ini belum terbangun. Seperti misalnya meskipun kondisi ketenagakerjaan kita dari sisi unemployment level itu salah satu yang terendah juga. Tetapi kalau kita bicara unpaid family workers misalnya, untuk Indonesia 13%, untuk Malaysia 4%, untuk Filipina 8% gitu ya, artinya kita merupakan salah satu yang tertinggi juga. Nah, ini kan artinya masih ada orang yang menganggur tapi kerja serabutan begitu ya. Jadi ada orang yang bekerja, termasuk dari definisi bekerja, tetapi mungkin dia tidak layak pekerjaannya. Sehingga apa? Ketika ada kartu prakerja ini, unintended consequences-nya mungkin orang-orang ini akan menyeruak ke permukaan, mengaku sebagai pengangguran, memanfaatkan fasilitas di kartu prakerja ini, karena kan di fasilitas kartu prakerja ini adalah ada penyaluran ke BUMN, ada vokasi segala macam. Ini kan ada insentif juga yang dianggap sebagai gaji. People response to incentive dan mereka mengarah ke insentif yang jauh lebih tinggi begitu kan. Nah, mungkin akan ada claimage yang berlebihan juga gitu, pada akhirnya akan ada spike mungkin di angka pengangguran kita. Ini juga harus akan meningkat tajam begitu ya, karena ada yang banyak yang mengklaim kalau mereka menganggur, padahal mereka sebetulnya punya pekerjaan yang betul, ya. Nah, punya pekerjaan tapi tidak layak, gitu. Nah, yang lain yang juga harus menjadi perhatian kita adalah kita harus juga menyetok resources yang juga cukup lumayan untuk balai latihan kerja kita. Sebagai contoh di Jerman itu mereka punya 133.000 orang staf dan petugas administrasi serta instruktur ya di balai latihan kerja mereka.
kita dari Sabang sampai Merauke itu masih sama terbatas. Kalau tidak salah 2.000 atau paling banyak 3.000-an orang yang diposkan di situ. Sehingga kalau saya pencari kerja, saya masuk dan ingin meningkatkan kapasitas saya, ya terbatas, nggak ada instrukturnya. Oleh karenanya pelibatan BUMN ini juga sebenarnya cukup baik ya dalam hal untuk mengisi loophole itu. Bagaimana kemudian BUMN sebagai bagian dari industri juga bisa memberikan knowledge spillover-nya kepada para pencari kerja ini dan menjadi ya ini. Ini ya, kartu prakerja ini kan sebetulnya memang di ujungnya gitu ya, di permukaannya, tapi di bawahnya ada BLK dan segala macam. Kalau saya lihat BLK selama ini juga banyak bekerja sama dengan pesantren-pesantren. Kalau hasil riset dari Mas Fitra, apakah BLK sudah efektif dan outputnya optimal? Kalau kita lihat dari kecenderungan, ya kecenderungannya sudah lebih positif. Tetapi kalau kita bicara target, tentunya itu masih di bawah target, gitu ya. Nah, maka harus ada usaha-usaha out of the box untuk kemudian meningkatkan fungsi dari BLK ini. Karena selama ini BLK ini, kalau persepsi publik terhadap BLK adalah ya BLK ya untuk kelas-kelas rendahan, gitu ya, untuk para TKI, ya, untuk orang-orang yang memang tidak punya pilihan lain. Tetapi sebenarnya kalau kita merujuk pengalaman seperti misalnya tadi di Jerman atau di negara-negara maju lainnya, wajar saja saya sebagai orang misalnya lulusan universitas terus masih menganggur, saya masuk BLK, wajar saja tidak menurunkan derajat persepsi kualitas saya dari orang lain begitu kan, karena memang ya dibuat standarnya tinggi. Nah, makanya BLK ini juga harus dinaikkan standarnya supaya persepsi orang semakin baik dan juga kemudian mereka bisa meningkatkan kualitas tenaga kerjaan juga lebih optimal lagi. Kalau kita bicara anggaran, ini untuk kemudian catatan juga, anggaran 10 triliun ini baru diprediksi ya. Apakah anggaran sebesar ini ideal untuk kemudian bisa mencakup targetnya 2 juta pengangguran atau 2 jutaan employment? Yang jelas begini, pemerintah nggak bisa bekerja sendirian. Punya kapasitas terbatas, anggaran terbatas, sudah di-earmark macam-macam, udah ada pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Ya butuh ada kolaborasi, ya, tidak hanya pemerintah, tapi industri juga dilibatkan. Kampus juga dilibatkan, komunitas dilibatkan. Jadi kita bisa melakukan koordinasi quadruple helix, gitu ya, yang pada akhirnya membuat semuanya lebih berdaya. Kalau misalnya hanya mengandalkan pemerintah, 10 triliun ya seperti menggarami lautan, begitu. Ya. Tapi harus banyak stakeholder yang lain. Betul. Tadi saya teringat soal masalah pengangguran atau angka pengangguran yang sebetulnya di level 5%, tapi kemudian banyak orang-orang yang kemudian bekerja tapi tidak layak. Ini kemungkinan mereka akan mengklaim dirinya menganggur dan ingin mendapatkan insentif begitu ya. Bisa jadi. Tujuannya Bisa itu. Jadi. Apakah kemudian definisi pengangguran harus segera diperbaiki dan diperketat lalu kemudian diperjelas sehingga bantuan ini tepat sasaran, tepat guna dan juga tepat waktu dan lain halnya? Bisa. Kalau kita punya definisi yang ajak misalnya di BPS, definisi orang bekerja itu seperti apa. Ya mungkin on top dari itu kita bisa kemudian menambahkan beberapa klausul. Bagaimana kemudian orang ini bisa di-treat sebagai penerima fasilitas di sini. Layak gitu. Layak begitu ya. Jadi tidak sembarang orang juga sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran. Kalau tidak ya bisa menimbulkan unintended consequences seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi orang rame-rame mengaku sebagai pengangguran. Apalagi kan kalau kita lihat di media ramai sekali ini adalah konsep adalah menggaji pengangguran, padahal kan tidak seperti itu juga. Ini kan kartu prakerja, ya mungkin mereka akan ada ya honor lah ya untuk berada di situ di pelatihan atau dalam in the process of cari pekerjaan. Tetapi ini kan tidak sama dengan menggaji pengangguran begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan itu bisa menciptakan hal-hal yang tadi ya. Jadi menurut Anda kategori pengangguran seperti apa yang layak, sangat layak untuk mendapatkan program ini? Yang jelas mereka dalam kelompok usia produktif, ya mereka juga seharusnya juga diseleksi ya untuk menunjukkan bahwa keseriusannya untuk mencari kerja. Bisa ya tentunya di sini juga kita harus pagari bahwa yang menerima fasilitas ini hanya setelah sekian lama gitu kan, ya kalau tidak ya mereka tidak akan diprioritaskan lagi gitu kan. Kalau di Jerman dalam waktu 6 bulan sampai setahun mereka menerima fasilitas dari unemployment benefit dan itu dipaksakan oleh baik dari struktur balai latihan kerjanya untuk kemudian disalurkan ke tempat-tempat kerjanya. Kalau tidak ya sudah itu merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Gitu. Kalau tidak ya akan banyak sekali moral hazard di situ. Oke, soal moral hazard ini juga berkaitan dengan timing. Betul. Di Indonesia rencananya 3 bulan kalau tidak salah ya. Sampai kapan menurut Anda dalam jangka waktu berapa lama ini program ini harusnya berjalan untuk per individu? Per individu kalau kita lihat best practice ya paling lama mungkin setahun ya. Jadi
konteksnya adalah bagaimana kita bisa menjaga kualitas dari individu ini. Ketika menganggur, orang dalam jangka panjang itu akan mengalami penurunan kualitas. Nah ini sebenarnya bagus untuk apa? Untuk tidak-tidaknya mempertahankan kualitas dia. Syukur-syukur kalau bisa meningkatkan kualitasnya, gitu ya. Nah jadi saya kira jangka waktu setahun itu merupakan hal setahun ya, setahun tapi mungkin pengawasannya juga harus ekstra ketat. Betul, ada di situ melibatkan banyak hal, tidak hanya instruktur tapi juga psikolog, juga kemudian aspirasi dari para industri itu juga kemudian harus dimasukkan juga di situ. Intinya adalah ini adalah sebagai mini ekosistem untuk ketenagakerjaan gitu. Oke, jadi intinya ekosistem ketenagakerjaan harus dibangun terlebih dahulu dengan baik, lalu kemudian baru prakerja kemudian diluncurkan begitu ya. Atau karena ini prakerja akan diluncurkan Januari 2020, apakah kemudian ini terlalu loncat terlalu jauh atau gimana? Ya, sayangnya kan kita berkejaran dengan waktu. Tadi saya bilang bahwa celah kita sempit. Ya maka ya tidak mengapa ini kalaupun harus dilakukan. Ya karena kan membenahi ini kan juga butuh waktu ya, membenahi sektor hulu ya. Ya sudah dijalankan saja secara bersamaan, secara simultan begitu ya. Tidak usah menunggu-nunggu. Kalau menunggu yang ini dulu, ya yang periode bonus demografi bakal hilang dan pada akhirnya akan menjadi tua sebelum kaya begitu kan, tidak mampu mendapatkan bonus demografi itu. Jadi semua harus dilakukan secara simultan saya rasa. Tapi menurut Anda apakah akan efektif mengurangi atau juga mungkin mengurai angka pengangguran di Indonesia? Angka pengangguran di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik ya. Kalau kita lihat dari peer group itu 5%, ya salah satu yang baik lah. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tentunya aja. Ya, kemudian. Betul. Ini kan masih dalam konteks yang ya bisa diterima gitu ya. Tetapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pekerjaan mereka, itu adalah PR-nya begitu ya. Selain menurunkan pengangguran adalah meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Sehingga pada akhirnya ya mereka bisa lebih berdaya. Ya. Kenapa mereka terus-menerus seeking for jobs? Karena mereka merasa insecure gitu. Nah itu yang harus kita tingkatkan, kualitas kerjaannya. Baik, terima kasih Mas Fitra telah berbagi analisa bersama kami. Tentu kita akan tunggu bagaimana realisasi peluncuran kartu prakerja di tahun 2020 nanti. Semoga kemudian ekosistemnya juga semakin diperbaiki sehingga bantuan ini tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan juga memenuhi indikator-indikator ideal lainnya. Dan